selaku senior. Ini luar biasa Pak. Ini polisi ustadznya Pak ya. Amin, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ibtu Haji Hasbur Rahman beserta Bapak-bapak purnawirawan Polri, para anggota Polsek Singkawang Barat dan undangan yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang masih menghidupkan kita sampai hari ini. Karena kita tahu tadi, kita dengar tak sedikit orang-orang yang memiliki usia yang sebaya dengan kita, yang saat ini sudah dipanggil kembali oleh Allah. Tadi angkatan Pak Haji Purwanto udah 30 orang, bayangkan. Jangankan angkatan beliau, angkatan saya sudah banyak yang dipanggil Allah. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, hari ini kita semua masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bersyukur, alhamdulillah, ketika Allah masih hidupkan kita seusia kita hari ini, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Karena kita tahu juga tak sedikit orang-orang yang memiliki umur yang sebaya dengan kita, yang hari ini mereka hidup dalam keadaan sakit. Maka ini adalah kenikmatan yang harus kita rasakan. Kemudian saat kita hidup, Allah masih memberikan kemuliaan kepada kita. Di hadapan keluarga, kita masih menjadi suami yang dihormati, ayah yang dihormati. Di tengah masyarakat, kita masih menjadi aparat yang dihormati. Kenapa? Karena Allah lah yang menutup aib-aib kita. Ini yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Kapolsek, saya bingung juga mau ngomong apa nih. Tadi nasihat yang diberikan oleh Ayahanda Haji Purwanto sudah cukup banyak ini Pak. Dan mengena dengan pantun-pantunnya gitu yang luar biasa ini Pak. Memang orang Selakau jago bepantun Pak. APJ mudah purna tugas tuh naruh tiap minggu. Letaknya di ujung taruh. Pesan-pesannya pesan kemasyarakatan, pesan keagamaan ini beliau yang ahlinya nih Pak. Saya kasih pantun juga balas Pak Haji Purwanto. Sungguh luas Kalimantan Barat. Ada kabupaten namanya Kapuas Hulu. Hari ini kita kumpul di Polsek Singkawang Barat dalam acara syukuran purna tugas Pak Haji Hasbu. Tadi pantun Pak Haji berapa gini tadi? Saya 2 aja lah. Pak Kapolsek masih punya utang belum dibayar pantun. Banyak penumpang nunggu di stasiun, singgah di halte untuk istirahat. Biarpun Pak Hasbu udah memasuki masa pensiun, kita doakan beliau selalu sehat. Doa iki aja saya dimampunya Pak. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, pertemuan dan perpisahan itu kata Roma Irama memang adalah rumus dunia. Ada ya kayak ngapal lagunya Iman? Kata Roma Irama, ku tahu rumus dunia semua pasti berpisah. Itulah rumus dunia. Jadi tidak ada yang baku dalam dunia ini. Semuanya bersifat sementara. Kita bertugas ini juga tidak selamanya.
Saya juga masa menunggu nih Pak, tapi masih lama, mudah-mudahan sehat 16 tahun Pak. Kalau Pak Mustaqim insya Allah 8 tahun lagi katanya. Jadi masa perpisahan, pertemuan itu rumus dunia yang memang semua kita akan mengalaminya. Lebih-lebih tadi Pak Haji Purwanto bilang ada satu lagi yang akan menunggu kita ini, dia bilang maut. Nah, ini. Kalau purna tugas dari Polri ini, kita masih bisa begayau ke mana-mana Pak. Tapi mudah pensiun dari dunia, ndak lagi bisa nak singgah di Polsek Barat. Mun masih singgah, ya namanya antu bangkit. Kenal ke Pak Dwi dengan antu bangkit Pak Dwi. Dwi ini kebetulan tugas di Sungai Duri lama. Jadi istilah hantu bangkit dia dah kenal Pak. Bapak sekalian yang saya hormati, inilah sebetulnya perjalanan hidup kita. Perputaran masa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi di antara kita sering mengatakan, Pak, kalau udah masuk masa akhir tugas itu, terkadang ada bahasa ndak terasa, kata orang. Pernah kan Bapak bilang, ndak terasa Pak Asbui dah pensiun gitu. Padahal terasa Pak. Tapi kenapa sering kita mengatakan ndak terasa? Padahal terasa. Kadang kita punya anak yang udah kuliah, ndak terasa nongi kau udah kuliah, kata ayahnya. Padahal terasa Pak. Bapak yang dapat menantu gitu juga, ndak terasa dah dapat menantu. Yang dah dapat cucu, ndak terasa dah jadi nek aki, dia bilangnya. Padahal terasa Pak. Tapi kenapa sering kita mengatakan tak terasa? Tapi lah Pak, saya pun heran juga Pak. Tapi kenapa muncul bahasa tak terasa? Berarti ada sesuatu yang mengasikkan kita. Ada sesuatu yang terkadang membuat kita terlena gitu, melenakan kita. Nah, ini yang kita khawatirkan. Maka hari ini saya cukup memberikan kisah sajalah. Pak Mustaqim dah 2 kali dengar cerita itu, dah hafal dia Pak. Karena sering ikut pengajian dengan saya, dah hafal nih. Jadi ada kisah begini Pak. Di sebuah rumah tangga hidup sepasang suami istri. Kebetulan suaminya ini nelayan. Tiap hari dia pergi ke laut nangkap ikan. Dan setiap hasil tangkapan ikannya, kalau dia pulang itu dijual. Pada hari itu dia ngomong sama istrinya, "Ma, nanti kalau abang dapat ikan ini jangan kita jual. Kita nikmati untuk kita sekeluarga." Begitu dia pulang dari laut, dapat ikan itu diserahkan dengan istrinya. Sesampai di rumah, istrinya membersihkan ikan tadi. Begitu dia belah perut ikan, subhanallah, ternyata dalam perut ikan ada mutiara. Pak Haji Purwanto suah ke dapat buntat ikan. Nggak suah Pak. Buntat kata orang Selakau Pak. Dalam perut ikan itu ada mutiara. Maka dia berbahagia luar biasa. Bang, katanya, kita bakal jadi orang kaya. Maka keesokan harinya, mereka berdua ini ingin